Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimus solihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, menciptakan manusia kemudian melengkapi dengan organ ini kemudian saling bersinergi melakukan kerja sesuai tugas masing-masing untuk kemudian melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan organ-organ dalam tubuh manusia dalam sesempurna organ. Jamaah salat subuh yang berbahagia, jika kita ingin melihat pentingnya organ yang ada dalam tubuh kita, kita bisa melihat organ itu berdasarkan pelindung yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat otak kita ini adalah bagian yang sangat penting dalam tubuh kita. Bahkan semua organ lain itu bekerja dalam kendali otak, sehingga yang masuk dalam kategori alat sangat vital adalah sebenarnya otak. Karena pentingnya otak ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelindung berupa tulang tengkorak yang kokoh, tahan benturan, kemudian dibuat dalam tekanan yang konstan. Para ilmuwan belum secara 100% kemudian menggali keajaiban-keajaiban yang ada dalam otak ini. Otak disebut memiliki memori yang sangat besar, jauh melebihi superkomputer yang bisa diciptakan oleh manusia saat ini. Memori otak ini disebut oleh para ilmuwan sebesar 2,5 petabyte. Kalau disejajarkan itu senilai dengan 100 juta gigabyte. Dan yang sangat menakjubkan, otak ini, memori dalam otak ini tidak akan pernah penuh seperti yang terdapat dalam hard drive komputer. Jadi kemampuan otak untuk membuat peta saraf secara bebas menyebabkan memori otak itu tidak akan pernah penuh. Sehingga di rumah sakit kita tidak akan pernah dapatin orang yang sakit karena memori otaknya penuh dan harus dikosongkan ulang kemudian diisi kembali. Bagaimana layaknya ciptaan manusia. Ini adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri. Yang kedua, melihat dari pentingnya organ itu juga, tadi otak, dia diberikan perlindungan yang begitu kokoh karena saking pentingnya. Di bawah otak, di dalam rongga dada, ada jantung dan paru-paru. Bagaimana pelindungnya? Dia dilindungi oleh seperangkat tulang rusuk yang melindungi. Tulang rusuk ini di ujungnya terdapat tulang rawan supaya dia bisa bergerak menurut irama paru-paru dan irama jantung. Jadi dia bekerja simultan, spontan, sesuai dengan kerja paru dan jantung.
Jantung dia bekerja dengan irama tersendiri. Jadi ada irama tertentu dari jantung yang irama ini harus konstan dan sesuai dengan keadaan normal orang tersebut. Yang jika kemudian karena sesuatu hal, misalnya di anak-anak karena kelainan jantung bawaan atau kelainan jantung akibat infeksi, atau pada orang tua karena gagal jantung terjadi gangguan irama jantung. Jika terdapat gangguan irama jantung dalam keadaan yang berat, manusia harus dipasang alat pacu jantung. Jadi alat pacu jantung ini untuk memperbaiki irama jantung manusia. Ya. Nah, pemasangan alat ini dibuat dengan biaya yang besar, bisa sebesar 120 sampai 180 juta. Dan bertahannya juga tidak akan lama, tidak akan ada yang mampu sampai lebih dari 10 tahun. Rata-rata 3 sampai 7 tahun, setelah itu harus dievaluasi, bahkan harus diganti. Ini adalah nikmat Allah yang lain juga yang diberikan kepada kita. Belum kita berbicara tentang kerja paru, ya, yang telah memberikan kita nafas mulai daripada saat kita keluar dari rahim ibu kita, kemudian bekerja sampai seusia kita saat ini tanpa istirahat. Hal yang menakjubkan yang ada dalam tubuh manusia adalah panjang saraf kita yang mencapai 79 km, kemudian panjang pembuluh darah yang jika semuanya kita sambung mencapai 100.000 km. Jadi para ahli selalu mengatakan panjang pembuluh darah ini ya sama dengan 2 kali mengitari bumi. Begitu panjangnya, begitu kompleksnya sistem saraf dan pembuluh darah kita, yang tentunya tidak mungkin tidak ada kekuatan besar di luar kita yang mampu mengatur itu. Toh kita headset saja yang mungkin panjangnya 1 meter kadang-kadang sudah terbelit-belit di leher ya. Sementara panjang ya pembuluh darah dalam tubuh kita mencapai 100.000 km ya. Ya, jadi itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan ya, kepada kita, yang sekali lagi mengingatkan diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat ini. Berbicara tentang kesehatan, dalam 15-20 tahun terakhir terjadi transisi epidemiologik. Transisi epidemiologik itu adalah pergeseran penyebab penyakit. Transisi epidemiologik ini menyebabkan transisi kesehatan. Ada perubahan pola penyebab penyakit di manusia. Kalau dulu kita masih bergelut dengan penyakit-penyakit infeksi, ya, walaupun penyakit infeksi ini tetap ada, tapi ya, jumlahnya makin bisa ditekan. Apa transisi epidemiologiknya, apa transisi kesehatannya? Adalah perubahan menuju penyebab penyakit yang sebelumnya infeksi lebih banyak karena penyakit infeksi, sekarang lebih banyak kepada penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini menyerang organ-organ yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ya, otak, saraf, dan pembuluh darah. Penyakit metabolik ini umumnya disebabkan oleh gaya hidup manusia, gaya hidup kita, terutama dalam hal konsumsi makanan, kemudian kurang aktivitas, ya, kurang gerak, kemudian kandungan-kandungan makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
Penyakit metabolik ini termasuk di dalamnya adalah tekanan darah tinggi, hiperkolesterol, asam urat, dan diabetes mellitus, penyakit gula. Penyakit-penyakit ini akan semakin banyak dijumpai saat ini. Ya. Jadi transisi kesehatan ini menuju ke sana, bukan lagi pada penyakit-penyakit infeksi yang banyak, tapi pada penyakit metabolik. Dan ini berlaku secara keseluruhan, bukan hanya pada orang dewasa, bukan hanya pada orang tua, tapi juga pada anak-anak. Tingkat kejadian penyakit diabetes pada anak juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini karena apa? Lebih banyak karena perubahan gaya hidup, pola hidup, kebiasaan makan, kandungan makan, dan aktivitas yang makin berkurang. Aktivitas yang makin berkurang ini juga banyak dihubungkan dengan aktivitas kita yang makin mudah, yang semuanya bisa kita lakukan dengan menggunakan handphone. Para ahli kemudian banyak berpikir bagaimana untuk pencegahan bahkan pengobatan penyakit-penyakit metabolik ini. Para ahli nutrisi, ahli diet, kemudian dan para ilmuwan-ilmuwan lain bahkan di luar Islam sampai pada sebuah kesimpulan bahwa puasa adalah cara untuk mencegah dan mengobati itu semua. Kita bersyukur bahwa agama kita menganjurkan untuk puasa bahkan dalam beberapa kesempatan. Ada puasa harian dalam satu pekan, setiap Senin Kamis ada anjuran untuk puasa. Dalam sebulan ada puasa Ayyamul Bid, 3 kali dalam sebulan, setiap bulan Hijriah dianjurkan untuk puasa. Ada puasa tahunan seperti saat ini, puasa Ramadan yang dianjurkan 1 bulan penuh. Perintah-perintah ini dan sunnah-sunnah ini justru ada jauh sebelum para ahli menemukan puasa sebagai bentuk pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit-penyakit metabolik yang ada. Ya, jadi puasa ini selain sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah puasa, juga bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membuat tubuh kita lebih sehat, terutama untuk usia-usia 40 tahun ke atas. Dalam agama 40 tahun ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memanggil kita untuk menjalankan agama sebagaimana mestinya. Dalam konteks kesehatan pada usia 40 tahun ke atas, sistem metabolik kita juga sudah mulai bekerja kacau balau, sehingga kecenderungan untuk terjadi penyakit metabolik seperti yang disebutkan sebelumnya sangat besar. Dan akhirnya yang kita ingin simpulkan bahwa ada begitu banyak manfaat dalam konteks kesehatan dari berpuasa ini. Yang pertama, puasa ini dapat membantu mengontrol gula darah. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat, terutama untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai terjadi gangguan metabolisme gula. Dengan puasa ini asal dikerjakan sesuai anjuran, tidak berlebih dalam mengkonsumsi makanan, dia akan dapat mengontrol gula darah itu, dapat membantu insulin untuk bekerja, sehingga penyakit gula ini bisa dikendalikan. Tentunya dibarengi dengan aktivitas fisik ringan selama bulan Ramadan dan istirahat yang cukup. Yang lain,
puasa dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Karena ada 12 bulan, ada 12 bulan dalam satu tahun, 11 bulan diantaranya jantung bekerja sangat maksimal dengan aktivitas, ya, dengan aktivitas kita yang berat. Kemudian satu bulan ini dia akan bekerja lebih stabil dengan adanya puasa ini. Yang lain adalah meningkatkan kinerja otak, ya. Jadi di penelitian menunjukkan bahwa otak, ya, lebih bisa bekerja lebih bagus pada orang yang berpuasa, ya. Jadi ini bisa juga membantu ke arah sana. Kemudian yang lainnya adalah menurunkan berat badan, ya. Jika tentunya kita lakukan secara tepat, konsumsi makanan dan minuman yang tidak berlebih pada saat sahur dan berbuka puasa. Jadi, kemudian yang lain adalah mampu mencegah kanker. Jadi penelitian menunjukkan ternyata puasa ini bisa mencegah kanker, karena sel kanker akan kekurangan makanan. Jadi sel kanker itu memakan atau mengkonsumsi makanan yang ada dalam tubuh kita untuk pertumbuhannya dia. Dengan puasa dia akan terdesak, kemudian melakukan aktivitas yang dalam istilah medis disebut autofagi. Dia memakan dirinya sendiri. Bahkan karena pertumbuhannya terganggu, dia akan melakukan bunuh diri, ya, karena tidak mampu untuk tumbuh secara maksimal, ya. Yang lain adalah hormon pertumbuhan itu juga akan bekerja lebih bagus pada saat kita berpuasa. Dari secara medis, jadi pendekatan medis, ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan berpuasa. Tentunya pada awalnya kita lakukan puasa ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan-keutamaan secara agama, secara syar'i banyak bisa kita dapatkan, kemudian keutamaan-keutamaan secara medis juga bisa kita peroleh. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.